Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Danuri Anggoro, Prodi S1 Informatika, NIM C2C023079, akan menjelaskan mengenai sejarah komputer. Pada zaman yang sudah modern ini, hampir seluruh kehidupan sehari-hari setiap umat manusia tidak dapat terlepaskan dari perangkat komputer. Mungkin banyak dari kita yang hanya mengetahui fungsi komputer tanpa mengetahui sejarah perkembangannya, bukan? Ternyata, dahulunya komputer hanyalah sebuah mesin penghitung. Seiring perkembangan zaman, fitur komputer juga semakin canggih yang tentunya akan sangat menguntungkan dalam membantu pekerjaan umat manusia. Berdasarkan informasi sebelumnya, bisa diketahui bahwa sejarah komputer tidaklah pendek. Cikal bakal keberadaan komputer sudah dapat ditemukan pada peradaban lampau manusia. Nah, supaya kita semakin paham mengenai sejarah komputer dari tiap generasi, tonton video ini sampai selesai. Dalam bahasa Yunani, komputer diambil dari kata komputer yang artinya menghitung, sehingga pengertian komputer secara sederhana yaitu sebuah alat yang digunakan untuk melakukan proses perhitungan aritmatika. Dalam pengertian lain, komputer merupakan suatu alat yang berfungsi sebagai pengolah data berdasarkan program yang telah dibuat. Di awal penggunaannya, pengolahan informasi hampir secara keseluruhan berkaitan dengan aritmatika. Tetapi untuk komputer modern sendiri banyak digunakan untuk menjalankan tugas yang tidak ada kaitannya dengan matematika. Pada umumnya, komputer dapat didefinisikan sebagai peralatan elektronik yang terdiri dari berbagai komponen yang saling bekerja sama untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan data yang disediakan. Konsep komponen komputer ini didapatkan dari John von Neumann pada tahun 1945. Pada tahun 1822, seorang ahli matematika asal Inggris bernama Charles Babbage berhasil menemukan komputer untuk pertama kalinya. Awalnya Babbage berniat untuk membuat mesin hitung tenaga uap yang dapat melakukan penghitungan tabel angka. Kemudian mesin tersebut dinamakan Difference Engine Zero oleh dirinya dan disebut-sebut sebagai komputer pertama yang ada di dunia. Jika dibandingkan dengan komputer yang sekarang, bentuk dari Difference Engine Zero sangatlah berbeda. Walaupun demikian, prinsip kerja yang dimiliki antara kedua mesin tersebut masih sama, yaitu dapat melakukan penghitungan angka. Hingga pada tahun 1890, ditemukanlah sebuah sistem yang mampu menghitung hasil sensus Amerika Serikat oleh Herman Hollerith. Dengan hadirnya inovasi tersebut, anggaran pemerintah dapat dikurangi sebanyak 5 juta dolar Amerika Serikat, dan sejak saat itu Herman Hollerith terus mengembangkan potensi tersebut hingga pada akhirnya dapat mendirikan perusahaan komputer IBM. Pengembangan awal komputer mulai dilakukan pada tahun 1930 oleh seorang peneliti matematika bernama Alan Turing. Mesin yang ia kembangkan tersebut mampu menjalankan berbagai perintah yang kemudian dinamakan dengan Turing Machine, dan gagasannya juga dinamai dengan Turing Machine. Meskipun demikian, komputer digital baru dikembangkan pertama kali oleh insinyur mesin asal Jerman bernama Konrad Zuse pada tahun 1936 di Berlin, sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua. Dan hasil karyanya tersebut dinamakan Z1. Walaupun karyanya tersebut dihancurkan pada masa Perang Dunia Kedua, ia tetap disebut sebagai pencipta komputer digital pertama. Pada tahun 1943, tepatnya saat Perang Dunia II tengah berlangsung, John Malik berhasil menciptakan sebuah mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC.
Mesin tersebut mampu menghitung ribuan masalah secara cepat dalam hitungan detik, yang pada mulanya digunakan untuk membantu Angkatan Darat dalam memprediksi serangan musuh. Dalam perkembangannya, komputer terbagi dalam 5 generasi, di mana komputer generasi pertama dimulai pada tahun 1940 sampai 1959 dan terdapat ciri-ciri yang membedakannya dari setiap generasi. Ciri-ciri dari komputer generasi pertama yaitu dapat dilihat dari fisiknya yang besar. Karena ukuran fisiknya yang besar, maka penggunaan daya listriknya pun juga besar. Komponen yang digunakan yaitu berupa tabung hampa udara, dan programnya dibuat dalam bahasa mesin dengan konsep storage program, di mana pada saat itu data hanya bisa disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Dalam perkembangan komputer pada generasi kedua, keberadaan tabung hampa udara yang memiliki ukuran yang besar telah tergantikan oleh transistor yang ukurannya lebih kecil. Meskipun demikian, proses operasinya lebih cepat dan kapasitas memori utamanya juga lebih besar dari sebelumnya. Selain itu, kemampuan proses real time dan time sharing juga sudah hadir pada komputer generasi kedua. Pada generasi ini, posisi magnetic disk dan magnetic tape juga telah tergantikan oleh removable disk. Dalam generasi ketiga ini, komputer sudah menggunakan komponen IC atau integrated circuit yang penggunaan listriknya lebih kecil, sehingga ukurannya pun juga lebih kecil. Selain itu, memorinya juga lebih besar dengan proses operasi yang semakin cepat. Perkembangan pada generasi ini dapat dilihat dari proses kerjanya, yaitu komputer sudah dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming, serta dilengkapi dengan kemampuan dalam melakukan komunikasi data antar komputer. Kecanggihan berikutnya yaitu dapat dilihat dari penggunaan Visual Display Terminal sebagai alat input dan output. Apple II merupakan salah satu contoh personal komputer atau PC yang mulai berkembang di generasi ini. Komputer pada generasi ini sudah menggunakan memori dalam bentuk chip dari mikroprosesor dan semikonduktor dengan Bipolar Large Scale Integration atau LSI, atau yang disebut juga dengan teknologi Large Scale Integration. Hal ini membuat komputer menjadi lebih kecil, lebih efisien dalam hal konsumsi daya, dan lebih terjangkau dalam produksi massal. Pada generasi kelima ini sudah memungkinkan adanya kemunculan komputer portable atau laptop. Jepang menjadi negara pelopor komputer generasi kelima, yang dimana pada generasi ini komputer telah menggunakan Very Large Scale Integration dan Artificial Intelligence supaya komputer mampu memecahkan masalah sendiri. Selain itu, komputer pada generasi ini juga memiliki beragam warna dengan resolusi yang tajam. Sejak tahun 1970, komputer pribadi mulai berkembang dengan munculnya saraf Alto yang mampu melakukan pengiriman email dan pencetakan dokumen. Desainnya pun juga menyerupai komputer di zaman sekarang ini, yaitu sudah memiliki layar, mouse, dan keyboard, dan ditandai juga dengan kemunculan penemuan baru seperti Ethernet, disket, dan chip dynamic access memory. Dengan berdirinya perusahaan Apple pada tahun 1976, diperkenankanlah komputer single circuit pertama, yaitu Apple I. Disusul dengan kemunculan CD-ROM yang dapat melakukan penyimpanan data hingga 550 MB, serta diresmikannya Word oleh Microsoft pada tahun 1983. Komputer pertama yang dapat dikendalikan dengan mouse serta dilengkapi dengan interface pengguna grafis telah berhasil dirilis oleh Apple pada tahun 1984. Setelah itu, disusullah dengan kehadiran sistem operasi Windows keluaran Microsoft yang dilengkapi dengan antarmuka grafis serta memiliki kemampuan multitasking. Tanpa menunggu waktu yang cukup lama,
dirilislah seri laptop portable oleh Apple yang kemudian dinamakan PowerBook. Ketika belum secanggih sekarang ini, penyimpanan data masih menggunakan disket dan CD-ROM. Berbeda halnya dengan era sekarang, di mana pengguna penyimpanan portable seperti USB drive jauh lebih banyak digunakan. Bahkan saat ini juga semakin banyak pengguna yang memanfaatkan cloud computing sebagai wadah untuk menyimpan berbagai macam file dan data penting. Tak hanya digunakan dalam satu bidang saja, implementasi penggunaan komputer juga turut menemani kebutuhan sehari-hari dari berbagai macam bidang seperti hiburan, sekolah, bekerja, dan lain sebagainya. Seperti itulah penjelasan terkait sejarah komputer dari berbagai generasi. Kesimpulannya yaitu komputer terus mengalami perkembangan dari masa ke masa dan selalu ada pembaruan dari setiap tahunnya. Terima kasih telah menonton. Semoga bisa bermanfaat dalam memperluas ilmu pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.